Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Amalia dengan NIM 213-12314 dari kelas Akuntansi Manajemen G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cost allocation, customer profitability analysis, dan sales variance analysis. Berikut adalah daftar subbab dalam materi cost allocation, CPA, dan sales variance analysis. Yang pertama, customer profitability analysis. Yang kedua, customer profitability profiles. Yang ketiga, cost hierarchy based operating income statement. Yang keempat, criteria to guide cost allocation. Yang kelima, fully allocated customer profitability. Dan yang keenam adalah sales variances. Customer profitability analysis adalah pelaporan dan penelitian terhadap suatu pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk ke pelanggan dan perhitungan mengenai biaya pelanggan untuk menilai dan meningkatkan profitabilitas pelanggan. Perbedaan profitabilitas pelanggan terdiri dari 3 hal, yaitu customer revenue analysis, yang kedua customer cost analysis, dan yang ketiga customer level cost. Customer revenue analysis adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam melakukan usahanya. Di sini terdapat 2 variabel, yaitu yang pertama jumlah pembelian produk, yang kedua besarnya potongan harga. Potongan harga ini adalah pengurangan harga untuk menarik pelanggan agar membeli produk lebih banyak. Customer revenue tergantung pada hubungan klien dan perusahaan dan merupakan profitabilitas customer. Customer cost analysis. Customer cost analysis ini mengkategorikan biaya yang terkait dengan pelanggan ke dalam kumpulan biaya berdasarkan jenis atau alokasi biaya. Ada 5 kategori indirect cost. Yang pertama, customer output unit level cost, yaitu sumber daya yang dikonsumsi setiap unit yang terjual ke konsumen. Contohnya, biaya penanganan setiap produk yang dijual. Yang kedua, customer batch level cost, yaitu sumber daya yang dikonsumsi setiap terjadi penjualan. Contohnya yaitu biaya pemesanan untuk jasa pengiriman. Yang ketiga, customer sustaining cost, sumber daya yang dikonsumsi berkaitan dengan setiap unit penjualan ke konsumen. Contohnya biaya pemasaran untuk ditambahkan ke pelanggan. Yang keempat, distribution channel cost, berkaitan dengan channel distribusi yang digunakan untuk melayani konsumen. Contohnya biaya pihak ketiga seperti distribusi channel. Yang kelima adalah division sustaining cost, biaya yang tidak dapat ditelusuri ke individu pelanggan atau saluran distribusi. Contohnya yaitu gaji pro value division manager. Selanjutnya, customer level cost adalah proses menganalisa mana konsumen yang menguntungkan dan mana yang kurang menguntungkan. Pertama yang harus dianalisa adalah berapa margin yang diperoleh perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh masing-masing customer dengan biaya yang dikeluarkan untuk melayani masing-masing customer. Sebab selanjutnya, customer profitability profiles memberikan informasi penting bagi manajemen. Informasi ini berdasarkan pendapatan operasional tingkat pelanggan. Dengan membuat pelanggan bahagia dan nyaman, nantinya akan dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan persentase pendapatan operasional. Selanjutnya, presenting profitability analysis. Customer profitability analysis dapat digambarkan dengan kurva yang dinamakan whale curve karena berbentuk seperti paus bungkuk. Manajer juga mempertimbangkan beberapa faktor lain ketika mengalokasikan sumber daya di antara pelanggan. Yang pertama yaitu kemungkinan retensi pelanggan, yang kedua potensi sales growth, ketiga profitabilitas pelanggan jangka panjang, keempat peningkatan permintaan dari reference customer, dan yang kelima kemampuan untuk belajar dari pelanggan. Selain itu, manajer juga menggunakan 5-step decision making process untuk mengalokasikan sumber daya ke pelanggan.
Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mendapatkan informasi. Yang ketiga, membuat perkiraan untuk masa depan. Yang keempat, membuat alternatif keputusan. Dan yang kelima, implementasi keputusan, evaluasi kerja, dan terus belajar. Bab selanjutnya, cost hierarchy based on operating income statement. Pada hal ini, biaya berfokus pada biaya tingkat pelanggan. Biaya aktivitas yang dapat dipengaruhi oleh manajer dengan pelanggan seperti pesanan penjualan, kunjungan pelanggan, dan pengiriman. Tindakan pelanggan tidak mempengaruhi biaya ini. Selanjutnya, kriteria to guide cost allocation. Cost allocation decision akan mempengaruhi jumlah indirect cost pools dan cost allocation base untuk setiap indirect cost pool-nya. Kriterianya ada 4, yaitu yang pertama cost and effect atau sebab akibat, yaitu berbagai variabel yang dapat membuat sumber daya dikonsumsi dan diidentifikasikan. Hal ini sangat kredibel bagi manajer operasi. Yang kedua, benefit received atau manfaat yang diterima. Penerima manfaat output yang berasal dari objek biaya dibebani biaya sesuai dengan manfaat yang diterima secara proporsional. Selanjutnya, wajaran atau keadilan. Fairness or equity. Dasar untuk menetapkan harga yang dapat memuaskan pemerintah dan para pemasoknya. Alokasi biaya di sini dipandang sebagai cara yang masuk akal atau adil untuk menetapkan harga jual. Selanjutnya, ability to bear, kemampuan untuk menanggung. Biaya dialokasikan sesuai dengan kemampuan objek biaya untuk menanggungnya. Biasanya, objek yang lebih besar atau lebih menguntungkan akan menerima alokasi biaya yang lebih besar. Selanjutnya, fully allocated customer profitability. Fokusnya untuk menunjang informasi untuk CPA bervariasi menurut konteksnya, bisa ke pelanggan, perorangan, atau sekelompok pelanggan. Contohnya seperti menentukan harga dengan mengukur full cost pengiriman produk ke pelanggan yang berbeda berdasarkan ABC system. Selanjutnya, implementing corporate and division cost allocation. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mendefinisikan kelompok pelanggan berdasarkan kebutuhan dari setiap kelompok. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang menyebabkan variasi dalam biaya pelayanan untuk kepentingan kelompok pelanggan tertentu. Dalam melakukan identifikasi, elemen kunci dari kombinasi pemasaran digunakan untuk setiap kelompok pelanggan. Yang ketiga, menganalisis cara dalam penawaran pelayanan yang berbeda antara kelompok pelanggan untuk instansi, hal perdagangan untuk di sini dapat bervariasi antara bisnis rumahan luar negeri atau antara pelanggan besar dan kecil, dan memungkinkan tingkat pelayanan kepada key account. Yang keempat, mengidentifikasi sumber-sumber biaya yang dapat digunakan untuk mendukung setiap kelompok pelanggan, termasuk sumber daya manusia, fasilitas gudang, salinan administrasi, dan yang lainnya. Yang kelima, menentukan cara-cara dalam memilih sumber biaya yang dapat dilengkapi untuk sekelompok pelanggan. Yang keenam, menghubungkan pendapatan dan biaya untuk setiap kelompok pelanggan dengan menimbulkan profit sebagai perbedaan. Selanjutnya, sales variances. Di sini sales variances terdiri dari beberapa variabel seperti static budget variance, flexible budget variance, and sales volume variance, lalu sales mix variance, sales quantity variance, market variance, dan market size variance. Static budget variance
adalah perbedaan antara nilai aktual dan jumlah budget terkait dalam budget statis. Manajer dapat menambah wawasan tentang static budget variance dengan membagi-baginya ke flexible budget variance dan sales volume variance. Untuk flexible budget variance adalah perbedaan antara nilai aktual dengan yang dianggarkan berdasarkan actual output level pada periode anggaran. Sedangkan sales volume variance adalah perbedaan flexible budget amount dan corresponding static budget amount. Selanjutnya, sales mix variance adalah beda antara contribution margin yang dianggarkan untuk actual sales mix dan contribution margin yang dianggarkan untuk budgeted sales mix. Sales quantity variance adalah beda antara budgeted contribution margin berdasarkan unit aktual terjual untuk semua produk di budgeted mix dan contribution margin di static budget. Selanjutnya, market share variance adalah beda di budgeted contribution margin di actual market size in unit yang menyebabkan actual market share berbeda dari budgeted market share dan terjadi secara terus-menerus. Untuk market size variances adalah beda budgeted contribution margin di budgeted market share yang selalu disebabkan oleh actual market share yang berbeda dari budgeted market size in unit. Selanjutnya adalah contoh soal. Di sini Paint Company memproduksi 2 macam lantai vinyl. Pada data untuk budgeted dan actual operating pada tahun 2020 adalah sebagai berikut, ditunjukkan dengan unit sales in rolls, static budgetnya untuk komersial 20.000, residential 60.000, totalnya 80.000. Untuk actual resultnya komersial 25.200 dan residential 58.800, totalnya 84.000, dan contribution margin untuk static budget masing-masing 10 juta dan 24 juta, jumlahnya 34 juta. Untuk actual resultnya 11.970.000 dan 24.696.000, jumlahnya 36.666.000. Pada akhir tahun 2019, marketing research firm mengestimasikan banyaknya produksi untuk komersial dan residensial lantai vinyl untuk 2020 sekitar 800.000 buah. Sedangkan aktual produksinya adalah 700.000 buah. Langsung pada soal pertama, kita diminta untuk menghitung sales mix variance dan sales quantity variance berdasarkan tipe lantai vinyl dan jumlahnya. Jadi pertama kita harus menghitung persentase masing-masing actual sales mix, yaitu dengan membagi masing-masing volume actual sales dengan total actual sales. Di sini komersialnya 25.200 buah, lalu dibagi dengan total keseluruhan 84.000, lalu hasilnya didapatkan 30%. Untuk yang residential jumlahnya 58.800, lalu dibagi dengan total keseluruhan 84.000, hasilnya didapatkan 70%. Yang kedua, kita harus mencari persentase budgeted sales mix-nya dengan cara yang sama, yaitu budgeted sales masing-masing dibagi dengan budgeted sales. Untuk komersial 20.000 dibagi dengan 80.000 didapatkan 25%, dan residential 60.000 dibagi dengan 80.000 didapatkan nilai 75%. Lalu yang ketiga, mencari contribution margin per unit yang budgeted dengan membagi contribution margin masing-masing dengan budgeted sales masing-masing variance. Selanjutnya, untuk yang komersial 10 juta dibagi dengan total unitnya 20.000 didapatkan nilai $500 per unit,
Dan untuk residential 24 juta dibagi dengan 60.000 unit didapatkan $400 per unit. Selanjutnya, kita bisa menghitung sales mix variance dengan rumus actual units of all products sold dikalikan dengan actual sales mix percentage dikurangi budgeted sales mix percentage lalu dikalikan dengan budgeted contribution margin per unit. Untuk komersial, total actual sales dikali persen actual sales dikurangi persen budgeted lalu dikali budgeted contribution margin yang dihitung di atas lalu diperoleh nilai yang favorable. Untuk komersial di sini 84.000 unit dikalikan dengan 30% dikurangi 25% lalu dikalikan dengan komersial per unit budgeted tadi diperoleh nilai 2.100.000. Di sini favorable. Untuk residential caranya juga sama, 84.000 dikali dengan 0,7 dari actual residential dikurangi dengan budgeted sales percentage yang residential dikalikan dengan $400 per unit didapatkan nilai 1.680.000. Di sini nilainya unfavorable, yang mana sifatnya akan mengurangi sehingga total sales mix variance-nya hasil akhirnya diperoleh 420.000 favorable yang menunjukkan actual sales yang lebih tinggi daripada yang dianggarkan atau budgeted. Selanjutnya, mencari sales quantity variance dengan rumus actual unit of all product sold dikurangi dengan budgeted unit of all product sold dikalikan budgeted sales mix percentage dikalikan budgeted contribution margin per unit. Untuk yang komersial tadi total actual unit sales-nya 84.000 dikurangi budgeted total sales unitnya 80.000 dikalikan 25% dan dikalikan $500 per unit dihasilkan 500.000 favorable. Untuk yang residential berlaku cara yang sama didapatkan nilai 1.200.000 dan keduanya bernilai favorable. Untuk soal kedua, kita diminta menghitung market share variance dan market size variance. Langkah yang pertama yaitu kita harus mencari actual market share dan budgeted market share. Dengan total sales masing-masing dibagi unit aktual 2020. Untuk yang aktual yaitu 84.000 dibagi dengan 700.000 dihasilkan nilai 12% dan untuk yang budgeted 80.000 dibagi dengan 800.000 unit dihasilkan nilai 10%. Lalu kita mencari nilai budgeted contribution margin per composite unit dengan membagi total contribution margin budgeted dengan sales budgeted, yaitu 34 juta dibagi 80.000 unit dihasilkan nilai $425 per unit. Atau bisa langsung menggunakan nilai budgeted contribution margin per unit dikalikan dengan persen budgeted masing-masing lalu hasilnya dijumlah yaitu sama 425. Selanjutnya kita bisa memasukkan rumus market share variance yaitu actual market size in unit dikalikan actual market share dikurangi budgeted market share dikalikan contribution margin per composite unit for budgeted mix. Tadi diketahui total actual market size in unitnya 700.000 lalu dikalikan persen yang kita hitung di atas tadi 12 dikurangi 10% dikalikan dengan nilai budgeted contribution margin per composite unit yaitu $425 dihasilkan nilai 5.950.000. Di sini nilainya favorable.
Untuk yang market size variance, kita hitung dengan actual market size in unit dikurangi budgeted market size in unit dikalikan budgeted market share dikalikan budgeted contribution margin per composite unit for budgeted mix. Di sini tadi diketahui untuk yang aktual 700.000 dikurangi budgetednya 800.000 dikalikan dengan 10% nilai budgeted market share-nya dikalikan dengan budgeted contribution margin per composite unitnya $425 per unit, dihasilkan nilai 4.250.000 unit. Unfavorable. Sehingga hasil keseluruhannya yaitu 1.800.000, yang mana di sini keterangannya favorable. Hasil ini akan selalu sama dengan nilai sales quantity variance. Soal yang terakhir, kita diminta untuk menganalisa bagaimana kinerja Paint Company pada tahun 2020. Bahwa di sini total sales mix variance dan sales quantity variance-nya keduanya favorable. Di sales mix variance bisa favorable karena persen actual mix lebih tinggi dari budgeted untuk yang jenis komersial. Sedangkan sales quantity variance karena aktual total quantity yang terjual lebih tinggi dari yang budgeted. Market share yang favorable diakibatkan karena actual market share lebih tinggi dari budgeted. Dan market share size unfavorable karena actual sales lebih rendah dari budgeted sales. Jadi secara keseluruhan Paint Company kinerjanya baik karena aktualnya lebih tinggi dari budgetednya dan memperoleh keuntungan pada market share mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas latihan soal yang ditugaskan, yaitu soal 1523 tentang cost allocation to division. Jadi di sini terdapat informasi hotel dan kasino Martini yang terdiri dari 300 kamar, restoran, dan kasino. Kita diposisikan sebagai pengelola dan manajer Martini meminta kita untuk merekomendasikan basis alokasi fixed overhead cost yang harus digunakan untuk ketiga divisi. Di bawah ini disediakan data income statement pada tahun 2019 dengan revenue-nya masing-masing, direct cost masing-masing, dan segmen margin masing-masing. Lalu yang kedua, dari data untuk tiga divisinya, floor space untuk hotel, restoran, dan kasino, dan jumlah pegawainya masing-masing. Situasi di sini kita akan mengalokasikan indirect cost berdasarkan direct cost, floor space, dan jumlah pegawai. Di sini juga diketahui total fixed overhead cost pada tahun 2019 adalah 14.660.000. Langsung saja untuk soal yang pertama. Kita diminta untuk menghitung margin dalam persen untuk alokasi fixed FOH. Jadi pertama kita buat tabel seperti di soal yang terdapat pada data income statement. Masing-masing ini di hotel, restoran, dan kasino. Lalu di sini saya menambahkan total tabel untuk total keseluruhan. Di sini sudah terdapat data revenue, direct cost, dan segmen marginnya. Lalu kita tambahkan data fix FOH sejumlah yang ada di soal tadi sebanyak 14.660.000. Setelah itu kita bisa menemukan jumlah income before taxes-nya dengan mengurangkan jumlah segmen margin dengan total fixed FOH. Temukan nilai 2.697.200. Setelah itu kita menentukan yang dimaksud di soal, yaitu
persentase segmen marginnya dengan cara segmen margin masing-masing hotel, restoran, dan kasino di sini dibagi dengan revenue masing-masing. Jadi ditemukan nilai untuk hotelnya 42,69% dan restorannya 36,19% dan untuk kasino 63,76%. Selanjutnya untuk soal yang kedua, kita diminta untuk mengalokasikan indirect cost ke 3 divisi menggunakan setiap alokasi base yang ada. Division operating margin setelah alokasi dalam dolar dan presentasinya. Yang pertama, kita hitung lebih dulu alokasi atau porsi masing-masing divisi. Pertama, untuk direct cost pada data sudah tersedia di soal. Datanya adalah sebagai berikut. Dihitung presentasinya dengan membagi masing-masing nilai direct cost-nya dengan total direct cost-nya. Jadi untuk hotel ditemukan 53,54%, restorannya 21,66%, kasino 24,80%. Selanjutnya untuk square footage atau floor space dihitung dengan cara yang sama, yaitu dengan nilai masing-masing dibagi dengan total keseluruhannya ditemukan 50% untuk hotel, 10% untuk restoran, dan 40% untuk kasino. Untuk jumlah pegawai, caranya juga sama, masing-masing jumlah pegawainya di hotel, restoran, dan kasino dibagi dengan seluruh totalnya ditemukan 40% untuk hotel, 10% untuk restoran, dan 50% untuk kasino. Selanjutnya, menghitung cost allocation berdasarkan direct cost-nya. Kita membuat tabel lagi seperti informasi di soal dalam income statement. Yang 3 teratas ini revenues, direct cost, dan segmen margin masing-masing dari hotel, restoran, dan kasinonya. Lalu kita mencari allocated fixed FOH cost-nya dari fixed FOH cost yang diketahui di soal sebanyak 14.660.000 dikalikan dengan direct cost rate yang kita hitung pada langkah pertama nomor 2 ini. Jadi masing-masingnya dikalikan dengan persenan yang ada di atas ini. Setelah kita menemukan hasilnya, kita dapat mencari segmen pre-tax income dengan mengurangkan segmen margin dengan allocated fixed FOH cost-nya. Lalu didapatkan nilai masing-masingnya. Setelah itu kita persenkan dengan cara segmen pre-tax income yang berbentuk dolar ini kita bagi dengan revenue yang ada pada data paling atas ini. Lalu ditemukan nilai negatif 3,69% untuk hotel, negatif 15,45% untuk restoran, dan 34,44% untuk kasinonya. Selanjutnya, menghitung cost allocation based on floor space. Caranya sama seperti yang di atas, jadi kita mengalihkan jumlah keseluruhan fixed FOH cost yang diketahui 14.660 dengan persenan allocated fixed FOH cost square footage yang sudah kita hitung masing-masing di sini ada 50%, 10%, dan 40%. Lalu kita temukan hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk mencari segmen pre-tax income, mengurangkan segmen margin yang ada di soal infonya dengan allocated fixed FOH cost. Lalu ditemukan nilai masing-masing adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita persenkan yang berbentuk dolar ini dengan cara yang sama, yaitu dibagi dengan revenue-nya, data di atas ini. Lalu ditemukan negatif 0,62% untuk hotel, 12,35% untuk restoran, dan 16,47% untuk kasino. Yang selanjutnya
kita alokasi cost berdasarkan jumlah pegawai. Jadi kita mencari allocated fixed FOH cost dengan cara yang sama lagi, yaitu dengan mengalihkan total fixed FOH cost dengan persentase masing-masing FOH cost jumlah pegawai yang sudah kita hitung di atas. Ada 40%, 10%, dan 50%. Lalu ditemukan nilai sebagai berikut. Setelah itu mencari segmen pre-tax income-nya, mengurangkan segmen margin dengan allocated fixed FOH cost-nya, ditemukan nilai sebagai berikut. Setelah itu, nilai yang masih berbentuk dolar akan kita persenkan dengan nilai 8,04% untuk hotel, 12,35% untuk restoran, dan 4,65% untuk kasinonya. Selanjutnya, soal nomor 3, kita diminta untuk memberi preferensi alokasi indirect cost. Jadi, di sini yang saya tampilkan adalah data segmen pre-tax income yang dipresentase untuk masing-masing hotel, restoran, dan kasinonya. Karena segmen pre-tax income ini akan menunjukkan efisiensi kinerja perusahaan, tepatnya seberapa banyak profit yang akan didapat perusahaan. Jadi semakin tinggi pre-tax income, maka akan semakin baik. Dan berlaku sebaliknya, yaitu bila semakin rendah pre-tax income, maka pengaruhnya tidak terlalu baik. Jadi di sini yang paling sesuai cost allocation base-nya adalah cause and effect dan benefit ratio. Untuk jangka pendek, yang lebih baik digunakan adalah cause dan effect, karena dari awal kita diminta untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan cost berdasarkan sumber daya terpakai dan manfaat cost objek. Juga cause dan effect ini lebih kredibel apabila digunakan manajer. Untuk benefit reshift ini akan lebih menguntungkan untuk jangka panjang karena penerima manfaat output yang berasal dari objek biaya akan dibebani biaya sesuai dengan manfaat yang diterima secara proporsional. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, apakah akan ada divisi yang ditutup dalam jangka pendek, dan bila ada, divisi apakah dan mengapa. Jadi dari hasil perhitungan nomor 2, seharusnya tidak diambil keputusan maupun menutup salah satu divisi. Overhead cost tersebut adalah fixed cost dalam jangka pendek, sehingga masih belum jelas apakah biaya tersebut dapat berpengaruh dalam jangka waktu panjang bila nantinya menutup salah satu divisi. Setiap divisi juga tidak bisa berdiri sendiri, sehingga akan mempengaruhi satu sama lain bila ditutup. Sehingga harus dipertimbangkan revenue di masa depan dan biayanya dari berbagai investasi dan strategi untuk mengurangi biaya 3 divisi tersebut. Baik, itu adalah hal yang dapat saya sampaikan dari pembahasan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.